Ini yang kemudian yang kedua Maluku. Dan siapa yang ketiga? Yang pasti bukan DKI Jakarta, itu adalah Kalimantan Timur. Dan di urutan keberapa Jakarta? DKI Jakarta menempati urutan ke-14 dari 33 provinsi. Ini berdasarkan dari Badan Pusat Statistik yang memberikan laporannya. Dan ini indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan dari 10 aspek yang esensial, meliputi seperti kesehatan, kemudian juga ada pendidikan dan juga pekerjaan. Nah, karena banyak sekali warga Jakarta yang menyatakan tidak bahagia, kami undang ada warga Jakarta yang katanya Reman Senen satu lagi Reman Tanjung Priok. Ada Aco dan Marisa Karim untuk bergabung. Hai Andini, apakah Anda bahagia jadi warga Jakarta? Marisa dulu deh. Tadi aku udah bilang sama Aco, kita janjian harusnya kan kalau narasumber tuh harus berbeda kan, harus seru kan. Tapi ini ada kesulitan karena kita berdua sama-sama bahagia. Jadi nggak setuju. Ini kalau dibilang nggak setuju. Oke, kenapa? Apa yang membuat bahagia? Jangan deh. Lu kan lebih tinggi. Kalau gue sih menurut gue bahagia atau enggak itu bukan masalah kotanya di mana, itu masalah persepsi kita aja, itu pilihan ya kan. Kita mau bahagia atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang Jakarta paling nggak bahagia, kayaknya emang orang-orangnya aja yang demanding sih kayaknya. Gitu, orang-orang yang disurvei. Iya, orang-orang yang disurvei, salah survei kayaknya dia itu. Tapi kan ini kan berdasarkan dari kesehatan, kemudian lingkungan, keamanan. Memang bahagia dengan faktor-faktor itu yang ada di Jakarta ini? Well, sebenarnya kalau keamanan agak sensitif dan tricky, terutama dengan beberapa hal yang terjadi belakangan ini gitu. Kayak ada kecelakaan lalu lintas yang pengusutannya nggak tuntas, hal seperti itu kan membuat ada sedikit memberikan kita rasa nggak aman ya. Tapi di luar itu semua, aku berasa tinggal di Jakarta itu ya secara cari duitnya tinggalnya masih di Jakarta ya pilihannya memang setiap hari bangun pagi harus bahagia. Jadi memang udah pilihan gitu ya kalau untuk bahagia itu. Nah, kita lihat di sini selain juga dikatakan kota yang tidak bahagia, dikatakan juga kota tidak aman waktu itu. Kemudian kota termacet. Nah, kalau soal macet ini memang bikin bahagia. Ya untuk ini kan parameternya banyak ya. Kalau misalnya kita ditanya masalah macet, ya memang nggak memuaskan sih traffic di Jakarta. Kalau itu memang. Naik apa? Naik kereta kan lo? Ya kadang-kadang juga bawa kendaraan sendiri atau naik kendaraan umum juga kita kayaknya rasa-rasanya ya masih nggak kurang nyaman lah gitu. Tapi levelnya di nyaman atau enggak, bukan bahagia atau enggak sih. Oke, gitu. Tapi kan nggak nyaman jadi nggak bahagia dong. Belum tentu, karena kan kalau kita melihatnya lebih jauh kan, ya pemerintahnya paling nggak kan sekarang lagi berusaha nih, lagi memperbaiki. Maksudnya kita juga nggak bisa langsung harus tuntas nih, tahun ini harus beres semua infrastruktur, kan nggak juga gitu. Oke, iya benar. Nah, kita lihat deh sebenarnya yang warga mana sih yang dikatakan paling bahagia atau paling nggak bahagia tinggal di Jakarta? Apakah memang ini warga yang udah menikah atau yang masih jomblo? Coba kita lihat di sini. Yang masih ternyata yang jomblo itu yang paling nggak bahagia. Kamu jomblo kan ya? Padahal enggak dong, saya bahagia. Tapi kamu jomblo kan? Tapi saya bahagia. Yang ditekankan adalah kamu jomblo kan, Cok? Enggak, alhamdulillah enggak. Nah, yang jomblo ini yang paling tidak bahagia, kemudian yang cerai. Jadi yang janda atau duda itu tidak bahagia, paling tidak bahagia. Yang menikah justru bahagia loh, yang bahagia apa bahagia? Enggak, ini karena di surveinya di samping istrinya. Tahu bahagia apa enggak ya? Masa bilang nggak bahagia, kan ada pasangannya gitu. Nah, itu yang paling terbahagia yang ditinggal mati justru. Oh gitu ya? Karena dia nggak enak lagi. Yang udah mati itu yang ditinggal mati. Yang ditinggal mati, misalnya janda, duda, karena pasangannya sudah meninggal. Karena dia bisa kawin lagi. Warisannya banyak. Lihat aja bisa di Jakarta. Lagi, yang namanya macet itu adalah bagian dari nasib kita. Ya udah kita tinggal di Jakarta ya terima aja gitu kan. Untuk membuat hari-hari lebih ceria, bawalah makanannya banyak, bawa buku, selfie di saat macet, gitu kan? Coba kita lihat nih, kita juga ada meme yang dikirim sama netizen di sini banyak sekali. Oh, ini tentang Jakarta. Jakarta dulu waktu tamannya itu tuh dulu masih bisa digunakan, sekarang udah nggak ada. Terus udah gitu sekarang the city that never runs. Nah, Melisa kan lari nih, lo bisa lari di Jakarta selain Car Free Day? Ada beberapa spot di Jakarta di mana kita bisa lari weekday, seperti di Ragunan. Saingan ya sama monyet. Terus di dalam GBK bisa lah, di dalam kompleks perumahan pun bisa. Jadi banyak alasan yang bisa kita pilih untuk jadi bahagia di Jakarta, Pak Andini. Jadi mungkin kebenaran kata kamu ya, banyak yang demanding gitu sebenarnya. Tapi kalau kayak gini nih, Jakarta yang kota yang punya jembatan penyeberangan motor. Ini hancur sih. Ini cuma di Jakarta loh yang
yang bisa kayak gini nih. Iya ini juga. Tuh, tanaman ada di lebang jalanan. Ini creativity. Oh enggak, kenapa terlalu positif ya? Oke, kadang-kadang aku suka lihat pohon ditaruh di belakang mobil atau di jalan bolong. Itu untuk kasih tahu kita kalau jalanannya bolong. Oke. Memang orang udah nikah banyak akalnya. Oke, kita akan kembali saat lagi dengan kita mesti membicarakan Jakarta. Apakah Anda warga yang happy atau tidak tinggal di sini, dan apakah Anda warga yang jomblo dan tidak bahagia tinggal di Jakarta? Saat lagi di Trending Topic.